Sekarang kita sudah bersama dengan Ustaz Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap sehat. Alhamdulillah, hari terakhir ya Ustaz ya. Insya Allah, mudah-mudahan terus diberi kekuatan kita ya. Amin, insya Allah. Nah, sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi yang pertama. Pemirsa, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari Kamis besok. Sedangkan Masjid Istiqlal memutuskan tidak menggelar sholat Id demi menghindari penularan COVID-19. Masjid Istiqlal Jakarta Pusat telah memutuskan tidak menggelar salat Id pada 1 Syawal 1442 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Keputusan ini atas pertimbangan menghindari penyebaran COVID-19. Kami memutuskan di dalam pertemuan rapat kami tadi, Istiqlal kita tutup untuk Istiqlal untuk tidak menyelenggarakan Idul Fitri, ya, untuk salat Idul Fitri. Hal ini sejalan dengan imbauan dari Pemprov DKI Jakarta. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat Id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat Id. Masjid Istiqlal hanya menggelar takbir akbar yang rencananya digelar secara virtual malam nanti. Berbeda dengan Masjid Istiqlal, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan akan menggelar salat Id di lapangan masjid sesuai dengan protokol kesehatan. Karena pemerintah membolehkan melaksanakan Idul Fitri di lapangan, bagi kami mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan itu bukan merupakan hal yang baru, karena setiap sholat Idul Fitri atau Idul Adha selalu dilaksanakan di lapangan. Kapasitas jamaah pun dibatasi 2.000 sampai 5.000 orang saja. Seperti Anda bisa lihat, ini disediakan area ataupun yang sudah disiapkan oleh pengelola masjid. Kurang lebih lebarnya sekitar 5 meter dan juga tingginya ini 140 cm. Nah, nantinya setiap area yang disediakan ini hanya untuk 3 orang jemaah saja. Dan tentunya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya memang protokol kesehatan ini dibutuhkan dengan sangat ketat agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 saat sholat Idul Fitri nantinya. Hendrawan Rizal, Amirul Mukminin melaporkan dari Jakarta. Subhanallah, karena kita masih berjuang menghadapi pandemi sesuai anjuran pemerintah, ini kali kedua umat muslim di Indonesia melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz, untuk warga yang memang masih tinggal di zona merah, memang tak ada pilihan, mereka harus melaksanakan sholat Idul Fitri ya di rumah masing-masing. Nah bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri? Dan kalau sholat Idul Fitri kalau kita tahu kan ada khutbah sebelumnya, kalau di rumah jadi kita gimana tuh Ustaz? Ya, terima kasih ya. Ini kali kedua kita salat Idul Fitri masih di dalam situasi wabah COVID-19 ya. Bedanya kalau tahun kemarin kita di dalam situasi PSBB, pembatasan berskala besar, sehingga meminimalisir perkumpulan secara mutlak ya. Kalau tahun ini policy yang diambil oleh pemerintah yaitu PPKM berskala mikro, sehingga penentuan zona merah, orange itu didasarkan kepada komunitas yang terkecil. Dan kemarin hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK menegaskan bahwa PPKM berskala mikro itu berbasis komunitas. Nanti kalau di komunitas itu dirasa aman, bisa dilaksanakan salat Idul Fitri di musola, kemudian di masjid, di tanah lapang, bahkan kalau bisa diperbanyak titiknya sehingga tersebar, tidak terkonsentrasi di satu tempat, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, dalam kondisi pelaksanaan salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah, itu tata caranya juga tidak berbeda dengan pelaksanaan salat Idul Fitri
di tanah lapang, di musola, ataupun juga di masjid. Diawali dengan sunnah-sunnah Idul Fitri ya. Pada saat kita masuk malam Idul Fitri, berarti nanti malam kita menghidupkan malam dengan takbir, tahmid, tasbih, dimanapun kita berada, sekalipun kita sedang siaran, kita tetap dianjurkan, disunnahkan untuk menyemarakkan malam Idul Fitri dengan takbir ya, baik dengan sendiri maupun dengan jamaah. Setelah pagi hari kita disunahkan untuk mandi besar, kemudian memakai pakaian terbaik. Nah ini sangat terkait dengan tradisi di tengah masyarakat kita juga, biasanya Idul Fitri memakai pakaian baru gitu. Ini memiliki basis ketentuan keagamaan. Ketika jelang sholat Idul Fitri kita memilih pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian dan makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sama. Kemudian pelaksanaannya, sholat Idul Fitri dilaksanakan bisa dengan berjamaah, bisa dengan sendiri. Kalau misalnya dilaksanakan di rumah, kemudian dia berjamaah, ya kalau ada ayahnya, ayah menjadi imam, kalau memang memiliki kemampuan. Kalau enggak, anaknya lebih fasih bacaannya, misalnya anak bisa menjadi imam sepanjang dia sudah mukallaf ya. Kemudian setelah sholat dilaksanakan, tata cara sholatnya juga sama. Diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, sebelum kita baca Fatihah ada 7 kali takbir, itu sama, sampai kemudian salam. Setelah itu kalau memang ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka dia khutbah. Di rumah pun juga disunahkan untuk khutbah, mengiringi pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan berjamaah. Ketika ada jumlahnya 4 atau 5, satu keluarga ya, ada ayah, ibu, ada suami, ada istri, ada anak, ada pembantu misalnya, ngumpul sholat bersama, kemudian khutbah, ya khutbah biasa juga. Kalau memang jumlahnya banyak nih, cuma nggak ada yang berani khutbah, atau nggak ada yang biasa, atau nggak ada yang bisa begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Sholat Idul Fitri berjamaah tanpa khutbah setelahnya itu juga tetap sah, karena khutbah di dalam sholat Idul Fitri itu hukumnya juga sunnah, bukan merupakan rukun yang menjadi penentu keabsahan sholat Idul Fitri. Ya Ustaz, ini kan kalau misalnya yang berjamaah bisa dilakukan bersama-sama walaupun di rumah. Kalau yang sendiri gitu, memang dia misalnya ada di lingkungan zona merah, nggak bisa keluar, misalnya contohnya dia anak kos atau memang harus tinggal sendiri, itu dia ketika ingin melaksanakan sholat, apakah boleh melihat melalui televisi atau online gitu Ustaz? Ya. Jadi ada yang pandu gitu? Terima kasih ya. Sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan dengan berjamaah, bisa dilaksanakan dengan sendiri. Jadi tidak disyaratkan dia harus berjamaah. Beda halnya dengan sholat Jumu'ah. Kalau sholat Jumu'ah itu kewajibannya disyaratkan dengan berjamaah. Maka ketika ada kondisi seseorang karena dia isolasi mandiri misalnya ya, kalau dia hanya pertimbangan kos tinggal sendiri, kan bisa juga sholat di musola dekat gitu bersama dengan jamaah yang lain. Kalau dia memang harus isolasi mandiri misalnya, atau pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa bergabung dengan jamaah, dia boleh melakukan sholat sendiri, nggak usah berjamaah dengan televisi. Karena syarat jamaah itu ada keharusan untuk ittihadul makan, berada di dalam satu tempat yang fisik ya. Kalau melalui media virtual itu kan tidak terpenuhi syarat ittihadul makan, dan juga harus ittisal, nyambung. Disambungkannya bisa langsung antara makmum dengan imam, atau disambungkan oleh adanya makmum yang di belakang-belakangnya. Misalnya kita jauh nih dengan posisi imam karena jumlah jamaahnya banyak, tetapi kita disambungkan oleh adanya makmum yang ada di depan kita. Adanya makmum yang di depan kita itu pada hakikatnya adalah ittisal. Misalnya ada satu masjid,
kemudian jumlahnya banyak, Iya. akhirnya tersambung ke bangunan yang sebelah. Berarti kan nggak satu bangunan nih, tetapi disambungkan oleh adanya makmum yang ada di belakang. Ya, itu sah. Tetapi kalau tidak tersambung, tidak ittisal dan juga tidak ittihadul makan, dia hanya terkoneksi melalui jejaring virtual, itu tidak sah ya, tidak memenuhi kualifikasi kebolehan melaksanakan sholat jamaah. Jadi lebih baik daripada memang kita sendiri mengikuti dari virtual, lebih baik kita mendingan sholat sendiri gitu ya, sholat Ustaz, sendiri ya. Termasuk juga ketika sholat Idul Fitri itu kan tidak dipersyaratkan adanya khutbah ya. Khutbah itu merupakan sesuatu yang disunnahkan. Penting kita mendengarkan khutbah setelah salat Idul Fitri karena itu bagian dari kesempurnaan. Tetapi itu bukan rukun. Artinya kalau toh misalnya tidak mendengarkan khutbah atau tidak dilaksanakan khutbah, salatnya tetap sah. Atau kemudian kita salat Idul Fitri di rumah tanpa khutbah, kemudian kita nyetel channel khutbah Id dari Mekah atau dari Al-Azhar yang dirilai secara live, kita bisa mendengarkan dan itu ya memiliki kebaikan karena kan kita mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat dan juga konten khutbah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Iya, baik. Jadi terjawab sudah nih ya Ustaz ya. Jadi kalau memang besok ada yang bingung mau sholat perlu virtual atau enggak, lebih baik sholat sendiri aja, nggak perlu virtual gitu ya Ustaz ya.